Petik sendiri, masak sendiri, orak-arik telur sawi dari kebun belakang rumah. Halo, assalamualaikum. Yuk ikutin kegiatan aku petik sawi di belakang rumah yang sudah hijau royo-royo. Pokoknya ini seger banget. Bisa dilihat untuk sawinya sudah gede-gede semua, ini siap panen tapi masih banyak. Padahal sudah aku panen berkali-kali. Iya, pokoknya dari semua aktivitas berkebun ini nih bagian yang paling aku tunggu-tunggu, bagian panen-panen. Apalagi kalau hasil tanaman kita itu seger banget kayak gini, gemoy-gemoy. Antara sayang mau dicabut dan sayang kalau sampai ketuaan di pohonnya. Tapi akhirnya ia tetap dipanen saja ya, daripada dia ketuaan di pohon nanti dimasak pun nggak enak. Memang paling puas ya kalau kita bisa masak dari hasil panen sendiri, apalagi kita juga yang tanam, masih segar, bebas pestisida, dan pastinya kriuk banget kalau dimasak nanti, soalnya ini masih muda, masih renyah-renyahnya. Tapi tetap kita pilih-pilih ya, kita pilih yang sekiranya daunnya itu sudah lebar dan batangnya agak gede. Untuk yang masih agak kecil kita tinggal dulu, kita ambil lagi beberapa hari kemudian. Sebenarnya sih kita tanamnya barengan ya, tapi nggak tahu ini gedenya nggak bisa barengan, mungkin karena bibitnya itu pas kita tanam kadang ada yang subur, ada yang belum subur, alias agak kecil begitu. Jadi ketika kita tanam pun panennya nggak bisa gimana ya barengan. Lagian karena ini kita konsumsi sendiri, jadi tiap kali panen ya kita pilih yang sudah gede-gede saja, karena kita butuhnya juga secukupnya saja ya, nggak perlu banyak-banyak. Sebenarnya kalau sawi seperti ini paling cocok kita pakai untuk sayuran ketika kita bikin mie kuah, bakalan sedep banget. Apalagi sawi pakcoy kayak gini bunda, ini renyah banget ya, kriuk-kriuk begitu. Pokoknya keluarga aku paling suka kalau misal bikin mie kuah itu pakai campuran yang ini sawi pakcoy. Tapi kali ini kita nggak mau bikin mie kuah. Untuk pakcoynya mau kita bikin orak-arik campur telur dan juga wortel. Tapi sebelumnya kita potong-potong dulu ya sawinya. Untuk wortelnya aku juga pakai 1 biji saja. Sebelumnya kita kupas dulu, kemudian kita potong-potong sesuai selera. Enak banget ya kalau misal mau masaknya itu bahannya kita tinggal ambil saja di belakang rumah. Tapi untuk wortelnya aku beli ya. Kalau wortel itu nggak bisa ya ditanam di tempat aku, di lingkungan aku yang sebenarnya itu panas, bukan dataran tinggi begitu. Setahu aku kalau wortel kayak gini cocoknya ya ditanamnya itu di dataran tinggi yang udaranya dingin, sejuk. Oke, langsung saja kita masak ya. Untuk bumbunya simpel saja, bawang merah, bawang putih kita tumis dulu. Setelah matang bumbunya aku masukkan telur yang tadi sudah aku kocok-kocok ya, tapi belum aku kasih bumbu. Aduk-aduk lagi sampai telurnya itu setengah matang. Lanjut aku masukkan juga tomat. Aduk sebentar, kemudian kita tambahkan perbumbuannya, ada gula, garam, dan juga saus tiram secukupnya. Kita aduk-aduk lagi. Masukkan sawi juga wortel yang tadi sudah kita potong-potong dan kita cuci bersih, kembali diaduk-aduk, bisa ditambahkan air atau tidak sesuai selera. Misal nggak ditambahkan juga nggak apa-apa, karena nanti untuk sawinya itu juga mengeluarkan air dengan sendirinya ya, cuman nggak banyak, tapi ini bikin sedap. Kira-kira penampakannya setelah matang seperti ini ya. Tadi sudah aku cek rasa sudah oke, cuman nggak pedes saja karena memang nggak pakai cabai. Oke, begini saja sudah matang. Gimana, cepat kan bikin masakannya? Dan menu ini terasa lebih spesial karena bahan-bahannya itu kita petik sendiri dari kebun belakang rumah. Kita dapat hematnya dan juga dapat manfaatnya yang bebas bahan kimia.